Kapan disyariatkan atau disunnahkan kita mandi? 8 poin. Kita ulang. Yang pertama, Jumu'ah. Yang kedua, Id. Yang ketiga, memandikan mayit. Yang keempat, ihram, haji, umroh, ila Makkah dan lain sebagainya. Kelima, salat kusuf, salat khusuf. Yang keenam, istihadhah. Yang ketujuh, sadar dari mabuk, dari igma, dari gila. Yang kedelapan, al-hijamah, dalam mandi bekam niku. Wa yuhramu al-ightisalu uryanan amaman nas, diharamkan mandi uryanan telanjang amaman nas, di depan orang. Jelas nek ten jero kamar mandi monggo sakarepe jenengan. Meskipun nek mboten kelentu sahabat Abu Bakar niku kalau mandi tidak pernah telanjang. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar niku rasa malunya sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah, sholawat serta salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-igsalul masnunatu awil mustahabbatu, mandi yang disunnahkan atau dianjurkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang kita kaji, sebagian sudah kita sampaikan kemarin, tentang kapan saja kita dianjurkan untuk mandi janabat sebagai usaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian dan nilai kebersihan, agar supaya kita menjadi orang yang bagus, karena sesungguhnya Allah itu suka hal yang bagus. Maka seyogyanya sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menjaganya. Mulazamatun nadhafati min maqasidil Islam, menjaga kebersihan adalah salah satu tujuan daripada Islam. Kenapa demikian? Karena dengan menjaga Islam, menjaga kebersihan, kita berarti menjaga kesehatan. Dengan menjaga kesehatan artinya menjaga maslahah li hifdhin nafsi, untuk menjaga nyawa kita supaya terhindar dari berbagai macam madarat, khususnya adalah hal-hal yang kotor. Maka Islam sungguh sangat melarang sesuatu yang kotor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fasyuri al-ghuslu kama syuri al-wudu'u, maka disyariatkan mandi sebagaimana disyariatkan wudu. Wa tanawwa'al ghuslu fakana ba'duhu wajiban. Wa tanawwa'al ghuslu, dan hukum mandi itu bermacam-macam. Fakana ba'duhu wajiban, sebagian mandi hukumnya adalah wajib, seperti ghuslul janabah, mandi janabat. Syaratnya napa tasih kemutan? Nggih, dikatakan janabah kapan? Satu, iltiqaul khitanaini, bertemunya dua
khitan. Yang kedua apa? Khurujul mani, keluarnya mani. Diingat-ingat nggih, dikatakan junub kapan? Satu, iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan, wa illam yungzil, meskipun tidak sampai ingzal. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani dengan kondisi sadar ataupun kondisi tidak sadar, dalam tidur dan lain sebagainya. Wal haidhi wan nifasi, mandi haid dan mandi nifas, wa ba'duhu sunnatun, dan sebagian mandi hukumnya sunnah. Contohnya apa? Contohnya adalah fi mawadhi'il haram awil ihram, di tempat-tempat yang mulia atau di dalam perbuatan yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lah kapan saja? Yang pertama, kemarin sudah kita sampaikan, kita ulang sedikit. Yang pertama, kapan disyariatkan atau disunnahkan kita mandi? Yang pertama adalah ghuslul jum'ati, mandi Jumu'ah. Kenapa mandi Jumu'ah disunnahkan? Lil harami wal ihrami, karena kemuliaan hari Jumat dan kemuliaan ibadah Jumu'ah. Kapan mandinya? Min tulu'il fajri ila sa'yi li ada'is sholati, dari terbitnya fajar ila sa'yi, sampai menuju perjalanan menuju li ada'is sholah, untuk melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat apa? Sholat Jumu'ah. Lima rawahul jamaah an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Idza, apabila jaa, telah datang, ahadukum, salah seorang kalian, ilal jumu'ati, menuju Jumu'ah, falyaghtasil, maka hendaknya mandi ahadukum. Jadi ketika kula panjenengan hendak pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, dimulai kapan? Dimulai ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Terbit fajar ditandai dengan apa? Ditandai dengan adzan sholat subuh. Gasik nemen, mboten napa-napa, pahalanya banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wali Muslim, dan riwayat Muslim, idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ata falyaghtasil. Idza, apabila arada, menghendaki, ahadukum, seorang kalian, ayyatiya, untuk mendatangi seorang kalian, al jumu'ata, Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya mandi. Wa huwa dalilun masyru'iyyati ghuslil jumu'ati. Dua hadis ini adalah dalil disyariatkannya mandi Jumu'ah. Wa aujabahu ba'dus salafi minas sahabah, dan sebagian sahabat salaf mensunnahkan, mewajibkan mandi Jumu'ah. Jadi beberapa sahabat mengatakan atau berpendapat bahwa mandi Jumu'ah hukumnya adalah wajib. Siapa yang berpendapat demikian? Banyak. Dari mana pendapatnya? Lidhahiriyati wadhahiriyati lidhahirir riwayatil Bukhari wa Muslim wa Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ghusl yaumal jumu'ati ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wasiwaku wa ayyamassa minat tibi ma yaqdiru alaihi. Mandi hari Jumat wajibun, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang balik, wasiwaku, dan siwak, wa ayyamassa minat tibi, dan untuk memakai minyak wangi, ma yaqdiru alaihi, apa yang mampu.
Dari zahir hadis ini beberapa ulama sahabat berpendapat bahwa mandi Jumu'ah hukumnya wajib, bergandeng dengan siwak dan memakai minyak wangi. Maka seyogyanya Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak yang mendatangi sholat Jumu'ah, ketika hendak datang sholat Jumu'ah disunnahkan untuk mandi janabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa dhahaba jumhuru ila annahu mustahabun. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa mandi hukumnya adalah mustahab, sunnah. Lima akhrajahu Muslim an Abi Hurairah, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tawaddaa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, membaguskan wudunya, berwudu membaguskan wudunya, summa atal jumu'ata, kemudian mendatangi Jumu'ah, fastama'a, mendengarkan khutbah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kesunahan mendengarkan khutbah Jumat niku bertatap muka dengan khotib. Harapannya panjenengan yang sholat Jumat berposisi di dalam masjid sehingga bisa bertatap muka dengan khotib. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bertatap muka kita bisa fastama'a, kita bisa menyimak, kita bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh khotib. Tapi nggih Bapak Ibu nggih setel niku sak sete pripun, khotibe ya kudu pas. Nah, terkadang masalah ngoten nggih. Terkadang masalah khotibe nggih mboten pas. Lah napa? Khotibe maca. Nah, kan ngoten nggih. Paham nggih? Khotibnya baca. Khotib baca boleh, ndak masalah, mboten dosa. Tapi nek terus bacanya ndak lancar niku lho. Nggih. Belum pernah baca sebelumnya atau ndak lancar kan akhirnya terbata-bata. Kalau terbata-bata masih mending. Yang tidak mending lagi niku ketika khotib asik membaca teksnya, kemudian jamaah asik dengan ngantuknya, akhirnya kan tidak sinkron. Maka nek anjuran kula khotib niku ya anjurannya mempersiapkan diri dengan khutbah yang terbaik. Kalaupun harus baca, maka dibaca dengan kondisi yang cukup menguasai materi. Ngoten paham nggih? Nah niki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa ansota, dan dia diam, ghufira lahu, diampuni baginya, ma bainal jumu'ati, apa yang diantara dua Jumat, ilal jumu'ati, ke Jumat berikutnya, wa ziyadata salasati ayyamin, dan ditambah 3 hari. Wa huwa, yaitu hadis ini, akadal irsalu, menekankan mandi, al masnunah, sebagai hukum sunnah. Ngeten kula terangke sithik. Di hadis awal, di hadis pertama niki, man idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil, di sana menggunakan fi'il amr. Dalam kaidah ilmu usul fikih, fi'il amr berfungsi menunjukkan ibadah itu hukumnya wajib. Al-amru yaqtadil wujub. Paham nggih? Di hadis pertama dan kedua menggunakan lafal fi'il amr, fi'il perintah, dan perintah kaidahnya adalah menunjukkan wajib. Maka dengan dohir ayat itu, dohir hadis itu, ulama sahabah mewajibkan mandi janabah. Tetapi kemudian jumhur mengatakan sunnah. Kenapa jumhur mengatakan sunnah? Karena perintah wajib itu diturunkan derajatnya dengan qarinah sharifah anil wujub ketika Nabi mengatakan man tawaddoa, siapa yang cuman berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Artinya kalau di awal dikatakan wajib mandi,
yang di bawah dikatakan wudu saja tidak apa-apa, sehingga perintah wajib hukumnya turun menjadi apa? Sunnah. Nyambung nggih? Nyambung mboten? Nyambung. Nah, sebetulnya nyambung mboten napa-napa lah. Yang penting melu intine mawon, mandi Jumat hukumnya adalah sunnah, meskipun ada beberapa yang berpendapat wajib. Wa yujzi'ul ghusla wa yujzi'ul ghuslul wahidi an haidin wa janabatin wa jum'atin wa idin, dan diperbolehkan satu mandi untuk beberapa niat. Contoh haid, janabah, jumu'ah, id. Pun mandine siji niate dua. Nggih. Niat mandi janabat gandeng kalih niat mandi jumu'ah. Niat mandi jumu'ah gandeng kalih mandi haid. Boleh, tidak masalah, diperbolehkan dengan satu kali mandi untuk beberapa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paham ya? Jadi mandi janabat dalam satu niat boleh untuk beberapa ketentuan. Tadi janabah dengan haid, nek janabah dengan haid mboten kena kita nggih. Angel, mikire angel. Wong haid mboten kena junub. Kalau dia terpaksa orang haid harus junub, harus bayar denda karena sudah dukhul dalam kondisi terlarang. Ya bisa aja nih, tapi rodok larangan kan itu. Ya mboten rodok larangan, memang larangan Bapak Ibu. Ngoten jamaah yang dirahmati Allah, pun mandi Jumu'ah. Berarti besok Jumatan panjenengan siap mandi ngoten mawon sunnah. Oh, saya bekerja di kantor, ya mandinya sebelum berangkat ke kantor. Mangke di kantor cuman wudu saja tidak masalah. Bun, enten pertanyaan mboten? Mboten? Cekap nggih. Lanjut nomor 2, nomor kali. Ghuslul Aidaini, mandi untuk dua Id, Idul Adha maupun Idul Fitri. Ittiba'an li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba' mengikuti li fi'lin Nabi, apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima rawahu Abdullah bin Ahmad fi musnadin anil Faqihi bin Sa'id wa kana lahu suhbatun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal jumu'ati wa yauma arafata wa yaumal fitri wa yaumun nahri. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi yang pertama Jumu'ah, yang kedua Arafah, yang ketiga Fitr atau Idul Fitri, yang keempat adalah Yaumun Nahri, hari menyembelih, yaitu Idul Adha. Niku Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di 4 kondisi itu. Nomor 2, rambung cekap, tidak ada keterangan banyak pun mewakili, pun rambung. Ketiga, al-ghuslu 'anil mayyiti, al-ghuslu man ghasalal mayyiti. Oh, mohon maaf keliru macane. Al-ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi dari memandikan jenazah. Ini sudah kita terangkan sedikit. Memandikan jenazah disunnahkan untuk mandi. Orang yang habis memandikan jenazah disunnahkan untuk mandi janabat juga. Tapi ampun bareng-bareng karo jenazah mandi nih asisan kebiar-kebiur mboten. Jenazah dirapikan dulu, rampung, kemudian mandi manten. Lima rawahul khamsata an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala maitan falyaghtasil. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghassalal mayyita, barang siapa memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang menggotongnya, menggotong dalam arti langsung bersentuhan dengan jenazah, boten gotong kerendone nggih, yang langsung menggotong jenazah. Nah, niki yang dimaksud hamala.
falyatawaddo, maka hendaknya berwudu. Yang memandikan jenazah mandi, yang menggotong jenazah wudu. Wa huwa mahmulun 'alan nadbi. Hadis ini dibawa sebagai bentuk perintah sunnah. Kenapa? Karena ada hadis yang lain, inna maitakum yamutuna tahiran, sesungguhnya mayit kalian yamutu, dia mati, tahiran, dalam kondisi suci. Fahasbukum ayyaghsilu aydiyakum, maka cukuplah bagi kalian untuk mencuci tangan saja. Niki rada kula terangke sithik, nyambung dari ghuslul mayyit sama ghuslul jumuah. Ada dua hadis, yang pertama perintah, yang kedua qarinah sharifah tadi. Apa yang mengalihkan dari perintah menjadi tidak wajib. Niki kula pesen jamaah, jane nggih mboten anu, yang ngerti mawon, kula pesen yang ngerti metode pengumpulan hadis, mudeng mboten. Al jam'u baina hadisaini, mengumpulkan dua hadis yang saling bertentangan. Nggih. Yang satu mengatakan wudu, yang satu mengatakan mandi. Kasus dalam hadis mandi Jumat. Kasus dalam mandi mayit, yang satu mengatakan mandi dan wudu, yang satu mengatakan cukup cuci tangan. Jangan mudah-mudah mengatakan oh hadis ini tidak berlaku, yang berlaku hadis ini. Paham nggih? Oh hadis ini sudah dihapus, yang berlaku hadis ini. Tidak bisa demikian. Untuk menghapus hadis atau dalam rangka nasikh, manusia tidak bisa melakukannya. Yang bisa melakukan penghapusan hadis hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung Bapak Ibu? Nah, maka ada metode mengumpulkan dua hadis yang saling berseberangan. Yang satu mengatakan mandi, yang satu mengatakan wudu. Akhirnya ketemu, dari perintah mandi yang semula wajib diturunkan derajatnya menjadi sunnah. Kenapa? Karena ada perintah mencukupkan diri dengan cuci tangan. Nyambung Bapak Ibu? Nah, niku metode pengumpulan dalil, metode penyimpulan dalil seperti itu. Maka kita jangan mudah-mudah terjebak dalam perkara pemahaman kita dari membaca hadis. Maka catat niki nggih. Kita tidak bisa kita orang awam seperti kita tidak bisa mengamalkan hadis secara langsung. Nggih, panjenengan mboten kena, Pak. Maca hadis diterjemahke. Napa malih maca hadis plus terjemahane terus kemudian dipahami ngene, mboten kena. Nggih, untuk dapat mengamalkan hadis atau hadis diamalkan dalam bentuk pengamalan ibadah, kita butuh pendapat fikih. Maka seyogianya kita yang tidak punya kemampuan dalam perkara penyimpulan hadis seperti itu, tidak usah berani langsung masuk kitab hadis. Kembalikan saja persoalannya ke dalam fikih. Nyambung nggih? Nyambung. Nah, kalau kita tertuju pada hadis saja, maka kita menjadi orang yang keliru. Kenapa kita menjadi orang yang keliru? Karena penguasaan hadis kita minim. Nyambung. Contoh, perlu contoh betul? Perlu nggih? Tapi contoh liya. Contoh liya. Soal kunut. Kalau panjenengan buka nek mboten klintu niki, kita ya keliru, wong kula sering keliru. Kita sering keliru. Keliru nyebutnya ngene. Ada hadis yang mengatakan, yang bercerita tentang gini, ada seorang anak tabiin bertanya sama bapaknya, tabiin ya bener itu, bertanya sama bapaknya tabiin atau bapaknya sahabat lah ngoten. Yang sahabat itu pernah sholat di belakang Nabi,
belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman, belakang Ali. Bertanya pada anaknya, bagaimana tentang kunut subuh? Kan itu. Sahabat itu menjawab, ya bunaya ai bid'atun. Wahai anakku, itu bahasanya muhdasun, itu diada-adakan. Kan itu. Terus kemudian jenengan maca niku, oh berarti kunut subuh hukumnya bid'ah, hadisnya ngeten. Oh ndak kena, mboten kena. Lah kok mboten kena? Untuk bisa menyimpulkan bid'ah atau tidak butuh kapasitas seorang mujtahid yang minimal hafal hadis pinten? Ayo pinten? Lalinan 600.000. Paham nggih? 600.000 kata mbok sithik niku. Maka dalam menyimpulkan kunut subuh itu bid'ah atau sunnah, kita tidak bisa berpacu dalam satu hadis. Kita harus mengumpulkan semua hadis dari seluruh sahabat, dari seluruh rawi, dari seluruh kitab yang berbicara tentang kunut, kemudian baru menyimpulkan. Tes ketemu. Nyambung? Angel mboten? Angel? Nek angel mboten sah langsung merujuk hadis, fikih mawon dadi Syafi'i sunnah, Hambali mboten. Kan rampung masalahnya. Ndak usah perlu merujuk hadis. Biar mereka yang merujuk hadis, kita langsung merujuk kepada pendapat ulama demikian. Niku metode syariah itu seperti itu. Mboten kemudian jenengan buka Bukhari Muslim, ketemu amalkan. Mboten kena, ndak kena. Kenapa? Karena penguasaan kita terhadap hadis minim. Nah contohnya niku wau. Di satu sisi ada sahabat yang mengatakan muhdasun, di satu sisi ada yang mengatakan sunnah. Lah kok ngeten? Karena suhbatus sahabat terhadap Nabi niku tidak full 24 jam. Jadi tidak semua sahabat niku terus menerus bersama Nabi, maka hadisnya beda-beda. Daripada kangelan ngoten, jangan merujuk perkara ibadah kepada hadis, tapi merujuknya kepada fikih. Oh, lebih afdol hadis kok dadak ke fikih? Semua ulama fikih merujuk kepada hadis. Olah kok tidak langsung ke sumbernya saja? Kita tidak punya kemampuan untuk merujuk ke sumbernya langsung. Paham nggih? Catat, kita tidak punya kemampuan untuk merujuk ke sumbernya langsung. Kira-kira ngoten. Daripada beli air galon, kan ngoten nggih, mending tak ciduk langsung sumbere mawon. Sehat mboten kira-kira? Ayo. Daripada tuku galone, kan ngoten nggih, tuku air galon tak nyiduk sumbere langsung. Misalnya kula wong Klaten, misalnya kan ngoten nggih, langsung sumbere. Kira-kira ciduk diminum sehat mboten kira-kira? Ya boten, harus ada napa? Penyaringan, proses dan lain sebagainya. Ngoten leres? Daripada mangan kangkung, mangan oseng, mangan bening, wis tak mangan kangkunge langsung mentah-mentah keres-keres ngoten enak. Lah kan boten, butuh pengelolaan. Nah, pengelolaan hadis itulah yang kemudian nanti muncul hukum. Maka jenengan catat, yang disebut hukum itu apa yang kita amalkan. Alladzi yata'allaqu bi a'malil mukallafin. Hukum itu apa? Sebuah perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran, hadis. Tapi sekali lagi, kita tidak punya kemampuan untuk merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis. Paham ya? Bun, paham? Nah, maka daripada susah-susah, merujuk saja kepada kitab fikih, khususnya kitab fikih yang muktabar. Muktabar niku napa? Disepakati kebenarannya oleh para ulama. Sing boten muktabar boten. Lah misalnya kula nulis kitab fikih, misalnya kan ngoten nggih. Misalnya kula nulis kitab fikih, ampun jenengan pakai. Kenapa? Karena saya bukan termasuk mujtahid, bukan termasuk ahli fikih yang pendapatnya muktabar. Rujuk saja pada ulama-ulama yang sudah punya kapabilitas di dalam ilmu fikih. Sehingga muncul kesimpulan tadi. Yang satu mengatakan mandi, yang satu mengatakan wudhu dalam kasus mandi Jumu'ah. Dalam kasus mandikan mayit,
yang satu mengatakan mandi, yang satu mengatakan cukup cuci tangan. Lah sing bener sing disimpulkan para ulama, mandi hukumnya sunnah sehingga bukan wajib. Kalau hadis yang terakhir hilang, maka mandi statusnya hukumnya jadi wajib. Ngoten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bon, sambung. Boleh? Oke, kalau minum dulu. Monggo dikersakaken. Bismillah yang selanjutnya. Li ihramin bihajjin au umratin. Ketika ihram untuk ibadah haji atau untuk ibadah umrah. Walil wukufi bi Arafah, dan ketika hendak pergi menuju wukuf di Arafah. Wa dukhulil Makkah, dan ketika hendak masuk kota Makkah. Kalau masuk kota Makkahnya untuk ibadah haji atau umrah namanya ihram. Ketika sebelum ihram dianjurkan untuk mandi. Kalau masuk kota Makkahnya dalam rangka jalan-jalan kebutuhan selain ibadah, maka hanya sekedar masuk kota Makkah itu pun disunahkan untuk mandi. Kenapa demikian? Karena tadi kesunahan untuk mandi adalah dalam rangka memuliakan, li ihramin, untuk memuliakan. Memuliakan apa? Memuliakan ibadah, memuliakan tempat, memuliakan waktu di mana kita disunahkan untuk mandi. Sebagaimana panjenengan ketika memuliakan tamu mesti mandi. Mboten? Mboten. Misale enten kanca janjian, "Mas ning omah mboten?" "Oh ning omah. Esuk tak rono." Nggih, jam pira? Jam 8. Jenengan adus mboten? Mboten sih. Soalnya mboten rodok memuliakan. Beda nek tamune mulia. Kan ngoten nggih. Napa calon besan? Napa nek dolan ning calon mertua niku mandi mboten kira-kira? Mandi, memuliakan. Maka untuk memuliakan kita dianjurkan mandi. Berangkat sekolah, memuliakan waktu sekolah, mandi. Berangkat sholat jamaah, ya seyogyanya mandi. Kan ngoten nggih, seyogyanya mandi. Ulama-ulama demikian. Ulama-ulama yang khusyuk misalnya Imam Malik. Imam Malik niku kalau mau taklim mandi. Niki kula taklim pindah ping pindho, wau badhe maghrib taklim. Badhe maghrib pun adus. Niki kudune kula adus dhisik. Terus kemudian ngaji. Jenengan padha sebelum berangkat tadi kudune mandi. Lah kok ngoten memuliakan taklim. Nah, karena kita bukan orang khusyuk kaya Imam Malik, ya sak kenone ngoten napa. Anak Imam Malik saestu mandi dulu Imam Malik itu. Kalau mau ngaji, niki. Jamaah yang dirahmati Allah. Dalam rangka memuliakan syiar-syiar yang telah disebutkan tadi, maka kita disunahkan untuk mandi, satu ketika ihram untuk haji maupun umrah, kemudian yang kedua untuk wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga untuk memasuki kota suci Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bon, wingi mun terangke kula rada kesel. Mangke nek wektalipun ndak cekap malah. Karena rada panjang. Bon. Yang berikutnya disunahkan untuk mandi li sholatil kusufaini awil khusufaini asyamsu wal qamaru. Disunahkan mandi janabat atau mandi besar ketika sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan kemudian untuk sholat istisqa, li'annaha ibadatun yajtami'u lahan nasu. Sholat istisqa napa? Sholat meminta air hujan. Tapi jenengan nek nyuwun air hujan ya jangan banyak-banyak. Kula pesen ndonga niku wangsal, njaluk niku wangsal. Sing mboten kena niku njaluk akeh-akehan. Ngoten nggih. Njaluk terlalu banyak niku mboten kena. Ya kena jane, tapi khawatirnya malah mboten berkah. Nah niku perlu dicatet niku. Jadi jangan Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiron. Bon,
cukupkan kita dengan kebutuhan. Allahumma kfina bihalalika an haramik pun ngoten mawon. Lah kok ngoten? Karena terlalu banyak niku ndak bagus. Nelayan berangkat ke laut mencari ikan, nggo perahu cilik kapasitas 1 kuintal. Ndonga, ya Allah, saya butuh ikan banyak, kasihkan yang banyak. Jebule pas jaring entuk 3 ton, kira-kira madharat napa manfaat? Nggak ngerti nggih? Ya madharat. Makanya jenengan kula panjenengan niku ya ngerti ukuran kantong. Nek kantonge mung 1 ya jangan minta 10, isi 10. Lah kok ngoten mubadir kan ngoten sih. Jadi ya rada mboten pas ngoten. Bapak Ibu, maka minta air, doa istisqa, minta air yang cukup nggih, jangan banyak-banyak kan ngoten nggih. Kemutan zaman sahabat nggih, ketika terjadi kekeringan yang banyak kan ngoten nggih, kekeringan yang cukup dahsyat sehingga tumbuhan banyak yang layu, hampir mati napa? Kemudian ternak-ternak juga kehausan, banyak yang kelaparan, ya banyak yang mati. Berkumpul satu tempat berdoa minta hujan, ya Allah turunkan kepada istisqa lah. Barang istisqa kan ngoten nggih, turun hujan lebat sekali kan ngoten nggih. Yang semula kekeringan jadi ya padha mati nih. Nek wau ternak banyak mati karena kehausan, barang turun hujan banyak mati kelintir, keli, banyak mati yang hanyut. Akhirnya udah bingung. Mulanya terus Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan di seputar kami juga, jangan di tempat kami tok. Malah madharat niku wau. Paham nggih? Nah niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali bahwa mandi janabat bahwa mandi janabat disunnahkan dalam sholat istisqa, sholat kusuf maupun khusuf. Alasannya kenapa? Yajtami'u lahan nasu, sebuah ibadah yang mengumpulkan banyak orang. Maka ibadah yang berkumpul banyak orang itu dianjurkan untuk mandi, menjaga kebersihan. Niki Islam. Mulane Bapak Ibu, nek sholat jamaah diusahakan pakaian yang bersih, yang wangi. Bagi yang tidak bersih, yang tidak wangi, bau badan, hendaknya mboten jamaah riyin. Kan ngoten? Kita bangsa Indonesia hidup di tanah tropis yang kemudian iklimnya seperti ini, keringetan sithik mambune ra karuan. Lah kira-kira panjenengan pulang kerja mepet adzan 10 menit sebelum adzan, kan ngoten nggih? Atau jenengan pulang-pulang sudah adzan, sudah qomat, ampun nekat jamaah dulu, mandi dulu. Mandi bersih. Oh nanti nek mandi dan bersih pergi ke masjid jamaah pun rampung, mboten napa-napa. Kan ngoten nggih? Karena membawa sesuatu yang tidak mengenakkan ke masjid niku hukume makruh. Mulane Nabi ngendikan setelah makan bawang, makan berambang, layak robanna masjidana, ojo mlebu masjid dulu. Nah, paham niku kiasan dari apa? Membawa sesuatu yang membuat orang tidak senang ke masjid niku hukume haram, hukume makruh. Ya kira-kira ngoten. Oh tapi saya tipenya orang yang berkeringat. Ya ampun nek memang tipenya orang berkeringat, ya ampun jamaah ngarep dhewe. Wis keringetan mambu ngarep dhewe, ngarep kipas sisan. Wah niku wis meracuni sak jamaah. Mojo niku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngoten sih. Maka di ibadah-ibadah yang di dalamnya berkumpul banyak orang, kita dianjurkan untuk mandi sebersih mungkin, mengambil wewangian sewangi mungkin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nomor 5. Nomor 6. Paham ya nomor 5 ya? Nomor 6. Al-mustahadhatu. Mustahadhah, istihadhah nggih. Kalau haid dan nifas mandi hukumnya wajib, kalau istihadhah hukumnya sunnah. Bapak-bapak ngertos istihadhah mboten? Nah ibu-ibu ngertos nggih? Istihadhah niku darah yang keluar pada selain perkara haid dan nifas. Standar utamanya adalah kebiasaan.
Ibu-ibu perlu ngerti biasane datang bulannya kapan. Nah, kan ngeten. Oh, saya biasanya tanggal 1 sampai tanggal 7 Komariah. Ya kok Komariah? Wong datang bulan. Datang bulan berarti ngitungnya lewat bulan. Nek Samsiah matahari. Lah mangke datang matahari dadi kan ngoten-ngoten ngoten. Jadi harus tahu kebiasaan haidnya supaya nanti ketika datang istihadhah atau ketika istihadhah bisa membedakan kapan haid kapan istihadhah. Kenapa? Karena haid itu tidak suci, memperbolehkan orang tidak sholat, tetapi kalau istihadhah masih suci, masih wajib sholat. Makanya haid hukum mandi wajib, istihadhah hukum mandinya sunnah. Nah niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa huwa bi ittifaqil madzahibil arba'ah, disepakati oleh 4 madhab bahwa mandi untuk istihadhah hukumnya adalah sunnah. Lima rawahu Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Riwayat Abi Dawud dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, istahadtu ini harusnya yaknya hilang. Istahadtu, oh istahaidat, mohon maaf keliru macane. Telah istihadhah Zainab binti Jahsyin binti Jahsh. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irtasili likulli sholatin, mandilah untuk setiap kali sholat. Perintah Nabi kepada Zainab binti Jahsh ketika beliau istihadhah, Nabi mengatakan mandi untuk setiap kali sholat dalam rangka menjaga kebersihan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, termasuk wudhu juga demikian. Nanti bedakan ya, bedakan antara orang sehat dan tidak sehat. Orang sehat itu seperti kula panjenengan, yang najisnya masih dapat dikendalikan. Yang tidak sehat niku ya semacam istihadhah, semacam sing pun ndak terkendali lah pokoknya, dan lain sebagainya. Maka dia hukumnya beda dengan yang standar. Yang standar itu satu wudhu berkali-kali sholat tidak masalah. Yang tidak standar itu satu kali wudhu satu kali sholat. Atau bahkan dalam rangka kehati-hatian, setiap kali sholat ganti pakaian, sholat ganti, sholat ganti, sholat ganti. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidak standar. Wa yajuzul iqtisaru ala ghuslin wahidin likulli sholataini yumkinu jam'uha, dan diperbolehkan menjamak mandi untuk 2 sholat dalam rangka sholat yang bisa dijamak. Anjuran dari Nabi 1 kali sholat 1 wudhu, 1 mandi, berarti 1 hari mandi 5 kali. Tetapi para ulama di sini mengatakan diperbolehkan mandi sekali untuk 2 sholat, khususnya sholat yang kemungkinan dijamak. Ya, berarti untuk duhur dan asar boleh mandi di waktu duhur, asarnya mboten usah mandi. Nanti sholat maghrib mandi lagi, bisa untuk sholat isya. Lah untuk sholat subuh nanti mandi lagi bagi wanita yang istihadhah. Jamaah yang dirahmati Allah, lima rawahu Abu Dawud an Asma binti Humaish fi Fatimah binti Abi Hubaish fal yaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan wa taghassala li fajri ghuslan wa tawaddu'a fi ma baina dzalika. Untuk zuhur dan asar mandi 1, untuk fajar 1 kali mandi. Wa tawaddu'a baina dzalika,
dan sedangkan selain itu cukup wudu. Niki panjenengan bapak-bapak yang pun rada dol niku rada mboten kena dikendalikan pipisnya, misalnya kan ngoten, dalam rangka pun kurang sehat ya boleh menggunakan sistem niki. Nggih, boleh menggunakan sistem niki, tapi mboten mandi janabat, wudunya 1 kali sholat, 1 kali wudu, 1 kali ganti pakaian, khususnya celana dalam. Bagi yang masih sehat tidak masalah, mboten masalah, tapi yang sudah tidak sehat harus diperhatikan beberapa kondisi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa ghassalal mar'atu misla ghuslir rijali wa ghuslul mar'ati misla ghuslir rajuli, dan mandinya perempuan sama dengan mandinya laki-laki, lakin la yajibu 'alaiha naqdu sofairuha in wasalal ma ilal asli sya'ri, tetapi tidak diwajibkan untuk mengalirkan seluruh rambutnya ketika kulit di rambutnya sudah basah. Kan kemarin kita sampaikan mandi janabat itu dianjurkan seluruh kulit tersentuh oleh air, termasuk kulit yang ada di dalam rambut, yang tertutup rambut lebat. Rambutnya setelah dibasahi dengan tangan-tangan yang basah, tangan dibasahi kemudian direwo-rewo, pakai air, pakai tangan. Nah, tetapi ketika kulit rambut sudah basah, maka bagi perempuan itu sudah menjadikan cukup. Nah, kok begitu? Ya begitu, memang begitu. Kondisi sulitnya air di Arab membuat mandi harus jeli. Nah, kondisi kita cukup banyak pun gebyar-gebyur bakal entek. Niku enak ira karuan Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah, pun nomor 6 nggih, mandi setelah istihadhah, khusus bagi ibu-ibu. Bapak-bapak mboten kena haram mandi setelah istihadhah. Lah kok iso? Lara istihadhah kan bapak istihadhah dari mana kan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, salajengipun nomor 7 liifaqatin, mandi setelah sadar. Dari mana? Minal junun, dari gila. Enten sing rampung gila, misalnya kan ngoten nggih. Orang gila kemudian sembuh. Nah, sebelum sholat dianjurkan untuk mandi janabat. Au irmain, atau epilepsi. Napa? Ayan, nggih. Orang ayan sadar. Nah, bon sadar kon mandi janabat, hukumnya apa? Sunnah. Awis sakari, awis sukri, pakai sin kecil, mabuk. Enten sing seneng mabuk jamaah mriki? Mboten? Mabuk numpak mobil kan itu. Mboten. Mabuk minum minuman keras atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang membuat mabuk. Nah niku. Ketika sadar dari mabuknya, ya disunahkan untuk mandi, kemudian setelah mandi sholat. Nah, jenengan ra iso mikir pripun? Wong gaweane mendem ra mungkin sholat. Sakniki kan ngoten. Biyen niku ya kathah lah wong ya soleh ya mabukan zaman biyen. Sakniki enten mboten kira-kira kan. Wong sing ra mendem ora salat, wong sing mendem misale kan ngoten. Lah niki zaman biyen kan ketika khomer masih napa? Masih makruh, nggih. Mubah, makruh, naik derajat jadi haram. Nggih, yas'alunaka 'anil khamri wal la taqrabus sholata wa antum sukara. Cek kena mubah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, makruh. Terus innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton, haram. Tingkatannya ada 3 tingkatan zaman dulu. Jenengan ra kena ngikuti, aku cek nganggo hukum sing mubah kok kan mboten kena. Sakniki pun haram. Ngoten. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihtisalihi minal irma.
sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi ketika igma niku ndak sadar dari epilepsi. Lha Nabi napa pernah epilepsi kok mandi? Bahwa alam jenengan cari sendiri. Pokoknya enten hadis ngoten mawon. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ampun megap-megap niki terakhir. Rampung masalahnya. Terakhir lil hijamati, ketika hijamah napa? Bekam nggih, ngertos bekam? Cantok nggih bahasa Jawa nih. Bekam pokoknya lah. Wa ilaihi dhahabal hanafiyatu, yang berpendapat itu adalah Hanafi, khurujan min khilafi man alzamahu, berbeda dengan orang-orang yang mewajibkan. Jadi ada yang mewajibkan mandi setelah bekam, ada yang cukup mensunahkan. Siapa yang mensunahkan? Hanafiyah, ya, Hanafi. Wa yuhramul igtisalu uryanan amaman nas. Pun rampung riyen. Yang ke-8 terakhir, ya, 8 terakhir mandi setelah bekam. Hukumnya napa? Sunnah menurut Hanafi, menurut yang lain hukumnya wajib. Kan ngoten. Bon, jeret rampung 8 poin. Kita ulang. Yang pertama, Jumu'ah. Yang kedua, Id. Yang ketiga, memandikan mayit. Yang keempat, ihram, haji, umroh, ila Makkah dan lain sebagainya. Kelima, salat khusuf. Yang keenam, istihadhah. Yang ketujuh, sadar dari mabuk, dari igma, dari gila. Yang kedelapan, al-hijamah, dalam mandi bekam niku. Wa yuhramu al-ightisalu uryanan amaman nas, diharamkan mandi uryanan telanjang amaman nas, di depan orang. Jelas. Nek ten jero kamar mandi monggo sakarepe jenengan. Meskipun nek mboten kelentu sahabat Abu Bakar niku kalau mandi tidak pernah telanjang. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar niku rasa malunya sangat tinggi. Saking malunya sama Allah niku malu. Lah kok iso malu? Mergone Allah weruh kabeh. Kan Allah melihat semua nggih. Peteng ketok, padang ketok, ditutupi ya ketok. Maka beliau tidak pernah mandi tidak pakai baju atau tidak pernah mandi telanjang. Nah, ini diharamkan. Kapan? Mandi telanjang di hadapan manusia. Li'anna kasfal aurati haramun, karena membuka aurat niku hukumnya haram. Sing buka aurat haram berarti dosa, sing ngeti aurat haram dosa. Angele ten hidup ten sakniki ngoten niku. Kan ngoten. Awake dhewe ora buka weruh melu dosa, pengen merem nabrak angele niku. Mulane paham nggih? Niku mulane kan kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf. Kenapa? Karena maksiat yang Anda lakukan itu berpengaruh terhadap diri saya. Saat Anda buka aurat dosa, saya ingatkan. Kan ngoten nggih, supaya jenengan bukan untuk tidak buka aurat. Apa urusan Anda aurat saya? Masalah terlihat oleh mata saya. Yo jangan melihat. Lah nek ndak boleh melihat yo aja ning jaba ning jero wae. Ya niku masalahe ngoten. Makanya maksiat niku wajib untuk dihilangkan. Niku angel. Kecuali maksiat mendem dhewe, nek jenengan mung mabuk, saya ndak terpengaruh dengan saya weruh ora dosa, nek aurat dosa. Mulane membuka aurat dosa, melihat aurat dosa. Dosa kabeh. Ya niku wae. Fa inistatara bi syai'in jaza, apabila ditutupi dengan sesuatu maka diperbolehkan. Wala mani'a man igtasalar rajulu awil mar'atu bi fadlin au baqiyatil ma'il ladzi igtasala bihi, dan diperbolehkan laki-laki dan perempuan mandi dari air yang sama. Nggih, laki-laki perempuan boleh mandi dari air yang sama.
Yang disebut air mustakmal, air mustakmal itu adalah air yang telah dipakai untuk bersuci. Yang dikobok saja itu bukan mustakmal. Maka mustakmal itu air yang menetes dari anggota tubuh saat bersuci. Ketika panjenengan ngobok bejana, ambil air, paham ya? Yang di bejana belum mustakmal, yang di tangan belum, dicawuk ke muka, nah, yang menetes dari muka ke bawah niku disebut mustakmal, yang baskom ndak. Lah niki dibahas bagaimana seorang laki-laki yang mandi dari air bekas mandinya perempuan, sisanya tadi, sama perempuan yang mandi dari sisa laki-laki, boleh atau tidak? Karena boleh. Jangankan bekas sisanya, mandi bareng we kena. Lah kok kena? Nabi sok seneng mandi bareng sama istrinya, khususnya yang muda-muda. Nah, kan ngoten nggih. Yang muda-muda ya semacam Aisyah, kan ngoten nggih. Yang paling sering dan hadis yang paling banyak riwayat mandi bareng niku nek mboten kento Maimunah. Sing liya mboten, soalnya sing liya pun sepuh-sepuh. Nah, sejak mandi bareng wis ora penak, kan ngoten kira-kira ngoten. Ya standar Nabi kan manusia biasa kan. Maka ketika ada sahabat yang bertanya, apakah Nabi pernah mencium istrinya ketika puasa? Yang ditanya sadar diri, saya tuh dinikahi wis tuwa, kan ngoten. Ya ora patek mesrajal tak kok sing nom-nom sing ayu-ayu kae. Sadar ya begitu memang. Ndak masalah. Maka jenengan yang punya istri dua, ndak masalah. Ndak masalah niku. Adil niku bukan perkara seneng napa mboten senenge. Adil niku perkara pembagian fisik dalam rangka nafkah dan jumlah hari. Nek soal senenge kabeh wong mesti seneng sing nom, lho. Sing tua rapat kopen, tapi nafkah yang harus adil. Niku kriterianya seperti itu. Enten sing rencana nikah lebih dari satu? Atau sudah ada? Enten? Mboten? Oh nggih, mboten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggih. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin takhtalifu aidina fihi minal janabah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu wadah. Takhtalifu aidina fihi minal janabah, yang tangan kami saling nyiduk bareng, adus bareng jenengan bayangi ya Mbak. Fil i'tirafi minhu, nyiduke gantian kan itu. Watal taqi aidina, dan tangan kami saling menyentuh. Wa huwa dalilun ala jawazi igtisalir rajuli wal mar'ati. Ini adalah dalil diperbolehkannya laki-laki dan perempuan mandi bersama min ma'in wahidin fi ina'in wahidin, dari bejana sama, dari air yang sama. Wal jawazu huwal aslu, dan diperbolehkannya adalah dari asal usulnya. Maka tidak ada perselisihan. Monggo Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mau nek badhe praktek biyen pun nate dereng zaman nom-nome semangat mandi bareng, sakniki sekono dewe-dewe mangkat kan itu sebutan napa-napa. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu bab habis. Besok kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab tayamum. Mandi janabat sudah habis, wudu habis, mashul khuffaini, mandi janabat, terus tayamum. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu terbatas membatasi pertemuan kita seperti biasa. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan apa mboten? Barangkali mau ada yang perlu dijelaskan, monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu cekap. Nggih. Cekap. Oke. Alhamdulillah nek mboten enten sing taken. Lah mergone kula kadang rada bingung nek ditanyakan. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.